Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ma'budil haqq fi kulli zamanin wa makan. Wa syukru lahu ala ni'amihi li sihhatil qalbi wal arkan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نبي الشريعة الدائمة والرسالة الخاتمة التامة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله العلي حق تقواه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق ويجمع ويخفض ويرفع إلا إياه. الله سبحانه وتعالى يقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Kaum muslimin, ibu, bapak-bapak dan anak-anak saya yang turut hadir di salat Jumat hari ini, kembali kita memuja dan memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita di siang hari ini. Pelajar bisa kembali belajar setelah tadi dibangunkan oleh Allah di subuh pagi hari, tidak ada kekurangan satu apapun. Yang guru, yang karyawan bisa kembali beraktivitas, yang pekerja bisa kembali beraktivitas untuk mencari nafkah untuk keluarganya, dan kita dibangunkan oleh Allah, tidak ada kekurangan satu apapun. Maka ucapkanlah alhamdulillahi syukur. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya kita telah melewati rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah besar dan agung dan diagungkan. Kita telah melewati dalam 1 tahun ini rangkaian-rangkaian syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita telah lewat dari bulan suci Ramadan dengan zakat fitrahnya, dari bulan suci Ramadan dengan Idul Fitrinya, dari bulan suci Ramadan dengan qiyam Ramadannya, salat malam, dan itu kita telah melaluinya. Dan baru kemarin masih sangat terasa, kita juga telah lewat dari syiar-syiar Allah, yakni bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah dari siyam Arafahnya, bulan Dzulhijjah dari hajinya, bulan Dzulhijjah dari udhiyahnya, bulan Dzulhijjah dari Idul Adhanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, anak-anak saya dan guru-guru yang turut hadir, yang menjadi pertanyaan kita ialah dari rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah besar itu, dari syiar-syiar yang agung itu, apa yang bertahan dari kita berupa amal saleh? Apa yang bertahan dari kita kebaikan? Dari azimat, dari amalan-amalan yang dianjurkan, dari amalan-amalan yang sunnah, karena wajib untuk dilakukan. Sementara kita memiliki amalan-amalan sunnah, apa dari amalan-amalan itu yang masih bertahan di kita? Kalau kita flashback ke belakang di bulan suci Ramadan, dahulu kita berlomba-lomba untuk salat tarawih, salat malam, tahajud. Maka hari ini, apakah dari kita masih ada yang bertahan, kalaupun itu dengan 2 rakaat?
Yang dulu kita harus mengeluarkan zakat fitrah itu tepat waktu, bahkan sebelumnya ada yang mengeluarkan. Karena khawatir zakat fitrahnya tidak diterima. Dan bahkan yang sunnahnya dia bersedekah begitu mengalir di bulan suci Ramadan. Hari ini masihkah ada yang bertahan bersedekah kalaupun itu berapa perak? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang dulu bahkan terjadi dualisme di tengah-tengah kaum muslimin tentang salat tarawih, yang 11 rakaat, yang 23 rakaat. Bahkan terjadi pertikaian antara mereka. Yang saya tanya hari ini, yang salat 11 rakaat masihkah bertahan kalaupun 2 rakaat? Apalagi yang salat 23 rakaat, masihkah ada yang bertahan kalaupun 1 rakaat dari salat witir? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dan itu sebuah naif yang tidak perlu kita tutup-tutupi. Kalau pertikaian itu terjadi karena semangat yang mendorong kita untuk mencari al-aqrab, yang paling dekat dengan sunnah, yang paling dekat dengan dalil, itu yang kita tuntut. Sebagaimana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Tetapi itu yang terjadi? Tidak. Pertikaian yang terjadi di tengah-tengah umat Islam lebih kepada tendensi untuk hendaknya yang eksistensi di tempat itu adalah kelompoknya, bukan semangat untuk kita mencari mana yang benar dan mana yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Dan ini tercela. Tetapi menjadi pertanyaan kita ialah hari ini, yang salat 23, yang salat 11, yang kemarin sedekah, yang kemarin amal-amal kebaikan, masihkah ada yang bertahan kalaupun itu 1 rakaat, 2 rakaat dari salat-salat sunnah yang sudah kita tegakkan kemarin selama itu? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemarin kita lewat juga dari Idul Adha, yang merupakan potret utama di Idul Adha itu apa? Tentang kurban Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kepada siapa? Anaknya Ismail alaihi salam. Sebuah potret al-istislamu lillah, pengorbanan yang tidak pernah mencari untung dan rugi. Yang dia tahu adalah beribadah, dia dapat tidak dapat itu enggak penting, karena yang penting itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu masih kita bertengger di itu? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau sekiranya semua kebaikan-kebaikan itu harus dibayar kontan dengan uang, harus dibayar kontan dengan balasan, maka ini sulit. Kapan kita akan berbuat kebaikan? Misalkan mengajar, misalkan dakwah, misalkan kalau itu selalu diukur dengan duniawi, maka tidak akan ada orang yang berdakwah. Kalau sekiranya perjuangan di dakwah itu, capeknya di dakwah itu, baik yang meliput, yang menulis, yang belajar, yang duduk, yang ngajar di meja, kalau itu merupakan tujuan utamanya adalah dunia, maka enggak akan jalan dakwah itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang ketika beliau diperintah untuk menyembelih anaknya, disembelih. Dan Nabi Ibrahim itu anak-anak saya, beliau enggak tahu apakah Allah akan menggantikan Ismail dengan domba. Beliau enggak tahu itu. Dan juga Ibrahim alaihi salam tidak minta kepada Allah untuk menggantikan Ismail dengan domba. Mungkin tidak untuk beliau minta diganti, mungkin. Karena itu masa-masa belia, saat itu anak-anak itu saat-saatnya indah untuk dipandang. Mungkin Ibrahim akan minta kepada Allah, "Ya Allah, silahkan ambil nyawa saya atau keluarga saya atau harta saya yang miliki, kecuali jangan ambil anak ini." Tetapi Ibrahim alaihissalam tidak lakukan itu. Itulah bentuk ibadah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan tanpa pamrih, ada atau tidak ada. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau berkata, "U'budullaha limuradihi mink, la limuradika min." Sembahlah Allah itu dengan maksud dia kepadamu, bukan maksud kamu kepada dia. Ada banyak orang datang tersungkur ke dalam sujudnya dengan harapan untuk diperbaiki jabatannya. Ada orang datang dalam tengadah tangannya dengan harapan untuk diperbaiki jodohnya. Ada orang datang dalam gelaran sejadahnya untuk diperbaiki perkara dunianya. Pangkatnya dinaikkan, kerjanya diperbaiki agar tidak jadi dipecat. Maka apa kata Imam Ibn Rajab?
Orang-orang yang seperti ini, yang dikhawatirkan adalah ketika dia melakukan kebaikan itu, ada harapan transaksional duniawi dengan Allah. Kalau misalkan Allah tidak datang dengan itu, apakah kita akan masih mendapati diri kita khusyuk beribadah di hadapan Allah? Ataukah kita akan kecewa dan menggerutu kepada Allah? Ya Allah, bukankah saya orang baik? Bukankah saya datang sholat berjamaah? Bukankah saya ini ahlus sunnah? Bukankah saya ini pelajar, setiap hari belajar ilmu agamamu? Tetapi kenapa saya diuji dengan ujian berat? Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu hanya di satu tepian saja. Maka kata para ulama, dua tepian itu harus berjalan secara kesinambungan. Maka sesungguhnya kita ini memiliki dua huruf, kata para ulama, harful lisan wa harful qalb. Yaitu ketika hati berucap dan kesesuaian dengan apa yang diucapkan oleh hati. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu sudah lewat. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, tarahala syahr wa la hafa wan hadama wa ihtassa bil fawzi fil jannati man khadama. Telah hilang satu bulan sudah hilang, sudah lewat anak-anak saya. Umur kalian sekarang yang 11 sudah jadi 12. Bisa diulang lagi enggak 11-nya? Enggak bisa. Yang umur sekarang 7 tahun di SD bisa diulang lagi jadi 6 tahun, pengen balik 5 tahun, enggak bisa anak-anak saya. Kalian yang sudah umur 20 tahun ingin balik lagi misalkan umur 17, enggak bisa, telat. Tarahala syahru wa lahafa wan hadama. Telah berlalu bulan demi bulan. Sementara kita berlalu dengan penyesalan, dengan banyak dosa dan kesalahan. Waktu sabil fauzi fil jannati man khadama. Sementara orang-orang yang melakukan amal soleh, dia telah merengkuh dari janji-janji Allah berupa dimasukkan ke dalam surga-surga Allah. Wa asbahal ghafilul muskina munkasira. Sementara orang-orang yang lalai, itu dia layaknya seorang miskin yang prihatinkan, suka minta-minta, sedih kondisinya. Itu kondisi orang lalai. Misli faya waihahu ya'ud mama hurima. Seperti itulah permisalan diriku, kata Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama ahlul ibadah pun masih merasakan dirinya kurang dalam masalah ibadah. Maka apa kata beliau? Man fatahu zar'u fi waqtil bizari fama. Tidakkah engkau lihat seorang tukang bajak sawah itu, ketika hari di mana dia tinggal memanen dari hasil dari bajak sawahnya, tinggal dia panen anak-anak saya, tinggal dia merengkuh keuntungan 10 juta, 15 juta dari hasil dagang beras, tinggal dia panen. Sementara ketika di hari itu dia merasa untung, Allah subhanahu wa ta'ala gagalkan. Apa yang kamu lihat? Yahsudul hamma wan nadama. Tidaklah yang kau lihat kecuali hanyalah penyesalan dan derayan air mata yang menangis. Itulah orang yang menyesal. Mungkin kamu merasa hari ini kamu berumur 12 tahun, 13 tahun, kamu bisa seenaknya untuk melakukan dosa serta kenakalan-kenakalan. Enggak, semua dicatat oleh Allah dan itu akan menjadi penyesalan. Apalagi kita sudah tua, bapak-bapak saya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Maka itu nasihatnya sangat luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa dari satu amalan kebaikan yang masih bertahan di hari ini? Engkau suka ceramah tentang sedekah, apakah kamu juga suka sedekah? Engkau suka nasihati orang untuk bersedekah, apakah kamu juga suka berinfak? Engkau suruh anakmu untuk pergi sholat berjamaah, apa engkau juga suka datang sholat berjamaah? Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, disebutkan oleh Ummu Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan atbatahu. Rasulullah itu kalau melakukan satu kebaikan, beliau tetap melakukannya. Ja'alahu tsabitan ghairu matruh. Tetap melakukan yang enggak pernah meninggalkannya. Sampai disebutkan di dalam riwayat oleh Ummu Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nama minal lail, beliau kalau misalkan terlewat tidur satu malam suntuk, au maridha atau karena sakit, fa shalla minan nahar 12 raka'atan. Maka beliau akan sholat di siang harinya itu 12 rakaat untuk mengganti kealpaan beliau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu ialah amalan yang terus menerus, kalaupun itu sedikit. Anak-anak saya yang suka sedekah misalkan 2.000 rupiah terus menerus, terus diamalkan. Kalaupun mungkin kita tidak unggul di amalan yang lain, tetapi ada satu amalan sunnah azimah yang kita jaga keterus menerusannya. Seorang guru juga sama.
Seorang murid juga sama. Hendaknya dia memiliki amalan yang dia harus jaga diri, kontinuitasnya itu terjaga di atasnya, istiqamah. Itulah yang dimaksudkan al-adwamuha wa in qalla, meskipun itu sedikit. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena seorang mukmin itu faham bahwa kebahagiaan hati itu adalah ketika ia dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imamna Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah mensucikan ruh dan jasad beliau, ketika beliau berbicara tentang hati, apa kata beliau? Fal qalbu la yasluh wa la yuflih wa la yaltaz wa la yaskun wa la yatma'in, kata beliau. Hati itu, kata beliau, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatannya, dia tidak akan bisa merasakan kejayaannya, dia tidak bisa merasakan ketenangannya, dia tidak bisa merasakan kedamaian dirinya, kecuali bisalah 3 hal, kata beliau. Bi'ibadatihi rabbih, dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihubbihi ila rabbih, dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inabatihi ila rabbih, dan dengan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatannya sungguh sangat luar biasa, tidak terbayar dengan apa-apa. Ketika hati itu terkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenapa, kata beliau? Walau hassala dzalika min wasilatin min wasailid dunya, kalaupun mungkin kenikmatan hati itu bisa dirasakan dari wasilah-wasilah dunia, lam yatma'in wa la yaskun, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaannya, dia tidak akan pernah merasakan ketenangannya. Uang itu anak-anak saya dan bapak-bapak saya, dia semakin dipegang di tangan, itu dia semakin panas. Kamu itu akan berpikir bagaimana untuk menjaga uang ini 1 juta untuk menjadi 2 juta. Ketika ia ditabung uang 10 juta, kita akan berpikir bagaimana uang ini bisa jadi 11 juta. Kita akan berpikir bagaimana uang ini terjaga jangan sampai berkurang. Panas itu uang. Tetapi beda ketika hati itu dikumpulkan ke hadapan Allah. Berapapun, itulah nikmat yang paling nikmat, ketika hati sudah mampu dikumpulkan di hadapan Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka seorang ulama pernah melihat seorang anak muda megang emas, perak, uang. Sang imam bertanya kepada anak muda tersebut, liman hadza dirham, milik siapa uang itu? Kata ulama ini. Dia berkata, ini milikku. Karena benar, dia enggak mencuri, itu miliknya. Maka apa kata sang imam? La, itu bukan milikmu. Fa anta lil mali idza amsaktah wal malu laka idza anfaqtah. Sesungguhnya kamulah yang dimiliki oleh harta itu sampai kamu pegang, dan harta itu menjadi milikmu sampai kapan kamu sedekahkan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka uang yang kita deposito hari ini 1 miliar, 2 miliar, 10 juta, 15 juta di bank itu bukan milik kita. Karena itu nggak akan pernah bisa dinikmati. Sakit baru dinikmati, lapar baru makan seadanya, kenyang jadi kotoran. Tidak akan bisa dimiliki seluruhnya. Sampai kapan kita bisa memilikinya? Ketika diinfakkan. Maka 2.000, 3.000 yang masuk ke masjid, yang masuk ke infak, acara-acara kebaikan, itulah harta sesungguhnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu konsep dari bagaimana seorang mukmin itu faham bahwa konsep kenikmatan hati itu adalah dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu anak-anak saya, jangan pernah capek jadi orang baik, jangan berhenti jadi orang baik. Terutama mungkin anak-anak saya yang sedang duduk di bangku SMA, yang sedang masa-masa resesi usia, yang mungkin ingin sama dengan teman-teman kalian yang ada di bawah flyover jembatan Cilengsi itu, yang mungkin ingin kalian sama dengan teman-teman kalian yang mungkin di SMP umum itu, ingin kalian sama dengan teman-teman kalian yang ada di SMA itu, akhirnya kalian menampakkan dari upaya-upaya yang melanggar. Jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik, jangan pernah capek untuk menjadi orang baik, terus istiqomah. Kalaupun itu sedikit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pesankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan wahai Muhammad sampai kematian itu menjemput. Karena tidak ada yang memisah seorang hamba dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kecuali kematian. Terakhir, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dunia itu diberikan Allah kepada tidak ia cintai. Itu dunia. Orang kafir kaya, orang muslim kaya,
Orang kafir lapar, orang muslim juga lapar. Dunia itu Allah berikan kepada orang yang ia cintai, juga kepada orang yang tidak ia cintai. Tetapi Islam tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang ia cintai. Tetapi yang menjadi perhatian kita ialah hendaknya, yang menjadi perhatian kita adalah faktor-faktor cinta itu. Alhamdulillah kita muslim hari ini. Artinya secara otomatis kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjadi perhatian kita, kenali 3 faktor cinta Allah. Pertama, kata para ulama, Allah akan memudahkanmu untuk menempuh kebaikan. Dirasa kalau kamu sulit menghafal, dirasa kalau kamu sulit melakukan kebaikan, dirasa kalau kamu itu melawan kepada guru, dirasa kalau kamu itu sulit untuk taat, maka itu Allah tidak berikan petunjuk artinya. Karena orang yang diberikan taufik itu oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Setelah itu Allah akan istiqamahkan dia di atas kebaikan itu. Ketika Allah mudahkan dia salat 2 rakaat tahajud, maka Allah akan mudahkan dia istiqamah. Maka Rasulullah pernah katakan kepada Abdullah bin Umar, sebaik-baik anak muda adalah Abdullah bin Umar kalau dia tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat tahajud. Maka setelah itu Abdullah bin Umar tidak pernah seumur hidup meninggalkan salat malam dari wasiat Rasulullah. Lalu Abdullah bin Umar juga berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada ia, ya ibn Umar, wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Bagaimana dia ya Rasulullah? Dia salat malam lagi. Artinya tidak ada kontinuitas di dalam beramal. Tidak ada kontinuitas di dalam beramal, tidak ada istiqamah di dalam beramal. Kalaupun sedikit istiqamah. Itu amalan yang paling bagus. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Maka itu bahwa ciri cinta Allah Subhanahu wa taala itu ialah ia diistiqomahkan di atas kebaikan itu. Kalau dia tadi menghafal, jadi anak baik, dia terus jadi anak baik. Tidak ada kepingin dia untuk menyimpang dari jalan itu. Artinya bagi siapa yang menyimpang dari kaidah yang kedua ini, berarti rasakan anak-anak saya, berarti Allah itu sedang berkehendak tidak ingin dengan engkau. Kemudian ketiga, kata para ulama, faktor cinta itu dirasakan dengan apa? Allah akan wafatkan dia di atas istiqamah itu, atau di atas ibadah itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, likulli imri'in yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah di atas apa dia mati. Kalau dia mati di atas meneguk khamar, Allah akan bangkitkan dia di atas dosa itu. Kalau dia mati sedang di atas pembangkangan, Allah akan bangkitkan dia di atas itu. Kalau dia mati dalam kondisi berzina, dosa maksiat meliputi, Allah akan bangkitkan dia di atas itu. Ciri-ciri orang itu dicintai oleh Allah, Allah akan wafatkan dia di atas amal soleh itu. Sebagai pelajar, sebagai penghafal Quran, sebagai santri, sebagai anak sekolah, diwafatkan oleh Allah di atas itu. Duduk di majelis ilmu, diwafatkan di atas itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Maka secara keseluruhan dari rangkaian nasihat kita hari ini ialah untuk menyeru kepada kita semua untuk kita mempertahankan amalan-amalan azimah, amalan-amalan sunnah apa yang pernah kita lakukan kemarin, maka hendaknya kita bertahan kalaupun kita sudah keluar dari bulan-bulan tersebut. Karena sesungguhnya Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah yang kita sembah di bulan Zulhijjah itu adalah sama dengan Allah yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل طلابنا وأولادنا من أهلك القرآن اللهم اجعل أولادنا وطلابنا من أهلك وخاصتك يا الله اللهم اجعلهم من أهل القرآن اللهم اجعلهم من حفاظ القرآن اللهم اجعلهم ممن دخل الجنة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة